Sambil menunggu yang lainnya masuk, kita mulai aja sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in nama ba'du. Pertama, kita bersyukur kepada Allah karena masih diberi kesempatan di pertengahan bulan Sya'ban ini untuk bisa bertemu kembali, ngumpul bareng dalam rangka kajian rutin, tepatnya dalam forum kuliah umum di setiap hari Rabu malam di Lembaga Ilmu-Nas secara virtual. Pada pertemuan kali ini, kuliah umum materinya Ulumul Quran berjudul huruf yang tersimpul. Secara bahasa, yang tersimpul lafadznya berbunyi al-marbutatu. Ada huruf ta di Al-Quran dengan sebutannya at-ta'ul marbutatu, huruf ta yang tersimpul. Karena dalam bahasa di Al-Quran, huruf ta ada dua macam. Ada huruf ta yang maftuha atau terbuka, dan ada huruf ta yang marbuto alias tersimpul. Nah, kalau tentang huruf ta yang terbuka atau maftuha, sudah saya berikan di forum ini. Ada video rekamannya di channel Ilmu-Nas, silakan boleh dilihat kembali, rekaman videonya ada tentang huruf ta yang terbuka atau ta yang maftuha. Untuk kali ini kita bahas ta yang tertutup atau yang tersimpul dengan sebutan ta marbuto. Ta marbuto atau ul marbuto itu yakni huruf ta yang tersimpul. Pertama kita buka dulu catatan paling mendasar tentang profilnya huruf ta marbuto pada tampilan berikutnya. Dinamakan marbutotun artinya yang tersimpul. Secara bahasa, marbutotun artinya yang tersimpul. Maksudnya tersimpul apanya? Yang tersimpul kedua ujungnya. Ujungnya tersimpul ketika diikatkan. Karena huruf ta aslinya, kalau kita lihat di sebelah kanan ini adalah seperti ini huruf ta-nya aslinya. Seperti piring atau mangkok ya. Dan kanan kiri ada ujungnya. Ya, kanan kiri. Nah, ketika ujungnya kanan kiri itu disimpulkan, diikat, maka bentuk jadi di sebelah kiri ini. Ketika tidak bersambungan, ta marbuto seperti ini bentuknya. Ketika bersambungan, maka ta marbuto seperti ini bentuknya. Ini namanya yang tersimpul. Jadi kedua ujungnya ketika diikatkan, namanya diikat, maka menjadi tersimpul. Marbutotun. Ini contoh penulisan huruf ta marbuto yang benar. Yakni apa? Ketika dalam bentuk jadi kita nulis ta marbuto seperti ini, yakni harus ada ujungnya sisanya sedikit. Meskipun sedikit ada sisanya. Kenapa? Karena hakikatnya adalah ujung-ujung ini kanan kiri disimpul, diikatkan, maka otomatis ujungnya pasti ada sisanya. Begitu pula kalau dalam bentuk ta marbuto bersambungan. Tahun ini ya, sebenarnya ini ada sisanya yang atas sedikit ini ya, sisanya ini. Ini yang benar. Karena dinamakan marbutotun berarti ujungnya tetap ada sisanya. Dan terikat adalah areal sebelum ujungnya. Ini penulisan yang benar dengan sebutan ta marbuto atau huruf ta yang tersimpul. Ini contoh yang benar. Lah kalau contoh yang salah, nanti kita bahas pada berikutnya yang salah. Ta marbuto itu bermaksud 4 dalam bahasa Al-Quran. Huruf ta marbuto penulisannya atau adanya dalam kalimat itu bermaksud 4. Yang pertama, ta marbuto bermaksud sebagai pembeda antar dua jenis, misalnya jenis mudzakkar muannats. Yang kedua, ta marbuto titik di atasnya ini. Karena ketika titiknya hilang, jadi huruf H, benar kan ya? Yang merasa kita sudah khatam belum tajwid, ketika membaca suatu lafadz yang berakhir ta marbuto, maka ketika dibaca waqaf, benar ya, dibaca berhenti, maka dianggap taknya hilang, titiknya hilang, maka berubah menjadi huruf H, benar ya. Misalnya nikmatun, kalau dibaca waqaf nikmah, ya, jadi huruf H. Ini
Fungsi kedua adalah tak marbuto sebagai pemakna filosofi tentang dua titik di atasnya ini. Kenapa hilang ya? Kenapa nggak hilang ketika baca wakof? Kenapa dihilangkan? Ketika dibaca wasol, kenapa nggak hilang? Kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang ketiga, huruf tak marbuto itu yang berdekatan atau yang ketika pelafatannya menyusahkan, maka Allah lebur dalam penulisannya. Dan yang terakhir, huruf tak marbuto fungsinya sebagai pengkhususan dari yang umum. Ya, pengkhususan dari yang umum. Kan kita buka masing-masing contohnya pada tampilan berikutnya. Jadi huruf tak marbuto bermaksud satu, pembeda antar dua jenis mudzakkar dan muannas, bedanya tak marbuto. Filosofi tentang dua titik di atas huruf tak tersebut. Kenapa adanya titik, kenapa nggak ada titiknya? Dua huruf yang berdekatan untuk memudahkan pelafatan bunyinya, maka oleh Allah dilebur menjadi tak marbuto. Dan yang keempat adalah pengkhususan dari yang umum. Dari umum menjadi khusus. Bentar ya. Sekarang kita buka catatan berikutnya. Tadi contoh yang benar, sekarang contoh yang salah tentang penulisan tak marbuto. Ini yang salah. Kenapa salah? Karena ujungnya itu nggak ada sisanya. Namanya tali ya, tali ketika diikatkan, maka ujung talinya tetap ada sisanya kan ya, kelihatan maksudnya. Ini namanya kalau bersambung itu namanya al-mausulatu. Apa mausulatun? Tersambung. Huruf tak yang tersambung, bukan marbutotun, tapi mausulatun. Karena ujungnya tersambung, nggak ada sisanya, bukan terikat. Contoh sebelah lagi yang salah. Jadi pas kita barangkali nulis di papan tulis atau dalam suatu media kertas sebagainya seperti ini. Kenapa? Karena nggak ada sisa ujung talinya ibaratnya. Ini ya. Ini namanya tak, namanya mausulatun, tak yang tersambung. Ujungnya tersambung ini ya, tersambung bukan tersimpul. Kalau tersimpul terikat. Karena terikat maka ada sisanya. Tapi kalau ujungnya itu tersambung nggak ada sisanya berarti bukan marbutotun bahasa Arabnya, mausulatun. Ya, yang atas contoh yang salah untuk jadi nulis tak marbuto. Sedangkan yang bawah ini contoh yang benar karena ada sisanya dikit ujungnya. Ini namanya marbutotun. Yang bawah contoh yang benar, yang atas ini contoh yang salah. Salah dalam hal penulisannya karena kalau punya salah maka namanya berubah sebutannya, bukan marbutotun tapi mausulatun yang tersambung. Apa? Ya ini tersambung ujung-ujungnya. Karena tersambung berarti datar ya. Datar gini tersambung. Kalau tersimpul berarti ngikat. Karena diikat, maka ujungnya masih ada kelihatan. Ini contoh penulisan dua huruf tak marbuto yang benar dan yang salah. Mari kita mulai sekarang barangkali terbiasa nulis tak marbuto yang versi yang atas ini. Mulai sekarang mari diluruskan ya, agar ditiru oleh anak didik kita masing-masing, enggak menularkan kesalahan maksudnya ya. Yang merasa menjadi komunitas pendidik maupun tenaga pengajar di sekolah masing-masing. Ketika nulis Arab tak marbuto agar adik kita itu melihatnya di papan tulis itu melihat yang benar, mari kita contohkan yang benar. Contohkan yang benar. Jadi seperti ini yang salah karena ujungnya nggak ada sisa. Sekarang kita buka catatan pertama tentang maksud atau profil dari huruf tak marbuto. Contoh pertama, pembeda antar dua jenis. Jenis apa? Misalnya pelaku orang ini ya, laki-laki atau perempuan. Dengan sebutan, kalau laki-laki mudzakkarun, kalau perempuan muannatsun. Di lembaga Lipikinas, istilah mudzakkar muannas dipelajari tingkatan paket 1. Tingkatan paket 1 ketika ayatnya 24 Al-Baqarah ke atas. Karena oleh ustadznya masing-masing, di kelasnya masing-masing, diajarkan mudzakkar muannas dimulai ayat 24 Al-Baqarah. Dimulai itu. Nah, yang merasa anggota kelas tingkatan paket 1 masuk ruangan ini, yang belum ayat 24 tentunya belum kenal istilah ini. Sabar nunggu ya, sabar nunggu oleh ustaz masing-masing. Terangkan nanti ketika ayat 24 ke atas. Ini contohnya saya mengutip dari Al-Baqarah ayat 221. Saya baca per kalimat ya. Yang pertama, wala tankihu, dan janganlah kalian menikahi al-musyrikati, wanita-wanita musyrik. Ini jamak ya, namanya jamak mu'annas salim. Istilah jamak mu'annas salim dipelajari tingkatan paket 1 ketika ayatnya 50 ke atas. Hatta sehingga yukminna, mereka beriman. Di sini mereka pelaku ini perempuan. Wala amatun, wala ini lain bukan lam alif, amatun. Cuma kebetulan lam dengan alif disambung jadi satu seperti lam amatun. Wa artinya dan, la artinya sungguh. Kalau amatun budak perempuan. Wala amatun mu'minatun, dan sungguh budak perempuan dari wanita yang musyrik. Walau a'jabatkum. Ini kalau perkata walau dan jikalau.
Kalau arti bebasnya walaupun ajabatkum dua kata lo ya, ajabat tambah kum, ajabatkum mengherankan kalian atau mentakjubkan kalian. Oke, tanda wakaf pertama. Yang kedua wala tunkihu, dan janganlah kalian menikahkan. Tadi ada kata tankihu, baris kedua ada tunkihu, beda huruf taknya ya kan ya. Kalau tadi taknya fathah tankihu. Lafaz tankihu ini disebut loh ya, fiil kata kerja. Fiilnya jumlahnya sulasiun. Jumlah hurufnya ada 3, tankihu. Sedangkan kalau taknya dhamma tunkihu, ini juga kata berjenis fiil, kata kerja. Yang jumlahnya ada 4, rubaiyun. Ayo, yang merasa masuk ke ruang kelas ini anggota tingkatan paket 6. Saya tahu. Kenapa? Karena di paket 6 dipelajari tentang fiil-fiil yang jumlah hurufnya rubai. Apa rubai? Berjumlah 4 huruf. Cirinya fiil yang rubai adalah kalau mudhari selalu berawalan doma, tunkiku kalian menikahkan. Kalau tadi tankiku kalian menikahi. Kalau tankiku siapa? Orang laki-lakinya. Misalnya si A. Wahai si A, kalau tankiku. Tapi kalau taknya doma, tunkiku maksudnya apa? Wahai si B yang punya anak perempuan, janganlah menikahkan. Jadi kalau tunkiku larang kepada orang tuanya. Kalau tankiku larang kepada sosok orang laki-laki itu yang menikah dengan orang lain. Nah, beda ya. Kalau tankiku melarang anaknya laki-laki menikah dengan wanita musyrik, kalau yang tunkiku melarang orang tua yang punya anak perempuan yang menikahkan dengan laki-laki musyrik. Allah melarang tunkiku menikahkan. Wala tunkikul musyrikina, dan janganlah kalian menikahkan dalam kurung menikahkan anak kalian dengan al musyrikina, orang-orang musyrik, hatta sehingga yumino mereka beriman. Sekarang berbandingannya wala abdun, 3 kata lo ya, wa ditambah la ditambah abdun, dan sungguh budak laki-laki mukminun yang beriman khairun lebih baik min musyrikin dari laki-laki yang musyrik walau ajabakjubkan kalian. Kita bahas yang bergaris-garis ya. Garis merah yang atas amatun, karena amatun artinya budak perempuan, maka sebutan beriman juga pakai yang mu'annas, yakni akhiran tak marbuto, sama amatun mukminatun. Begitu pula wanita yang musyrik, karena wanita maka mu'annas pakai tak marbuto musyrikatin. Sedangkan kalau nggak pakai tak marbuto, contohnya mukminun, yakni jenisnya laki-laki. Abdun mukminun, budak laki-laki yang beriman. Mana tanda laki-lakinya? Ya karena tulisan mukminun tidak ada tak marbutonya. Begitu pula musyrikin, artinya laki-laki yang musyrik. Dari mana taunya tanda laki-laki di sini? Yani tidak ada tak marbutonya. Oh berarti ada kalanya dalam suatu kalimat di Al-Quran, fungsi tak marbutoh adalah bermaksud pembeda antar dua jenis laki-laki maupun perempuan. Ini kaidah umum ya. Kaidah umum bahwa kalau mudzakkar laki-laki tidak pakai tak marbutoh. Kalau pelakunya perempuan, maka pakai tak marbutoh. Ini kalau pelakunya perempuan. Ini contoh yang pertama tentang tak marbutoh yang bermaksud sebagai pembeda antar dua jenis laki-laki atau perempuan. Ini contoh yang pertama. Sekarang berikutnya. Ya ini apa? Tentang tak marbutoh yang bermaksud sebagai peleburan. Peleburan apa? Peleburan antar dua huruf. Dari banyak contoh di Al-Quran, ini sambil yang umum, yang terkenal ya. Apakah terkenal karena sering keluar di ayatnya? Bukan. Ini terkenal punya pilihan. Pilihan siapa ya? Pilihan saya sendiri maksudnya. Kalau pilihan. Contohnya sanatun. Sanatun artinya tahun. Nah, ini kalau kita lihat secara letterlek atau sekilas, yang barangkali anggota tingkatan paket 1 yang sudah mengenal tentang bentuk tunggal dan jamak, ketika ayat 50 ke atas atau 40-an ke atas, oleh ustaznya masing-masing dikenalkan sanatun ini bentuk tunggal, mufrodun tunggal mufrod, jamaknya sanawatun, sanawatun jamaknya. Ini ya, jamak. Nah, tulisan sanatun yang akhirnya tak marbuto ini kalau diurai dalam beberapa catatan dalam kaidah Arab, yakni lafaz sanatun berasal kata dari 2. Yang pertama, dari lafaz sanawatun, huruf wawu dan taknya Allah menjadi 1, maka yang aslinya sanawatun. Atau sanatun aslinya sanhatun. Ya. Ingat bahwa di Jazirah Arab, lain suku, lain dialeknya. Ya. Kalau dalam suku Quraisy, sanatun, sanawatun. Ya. Kalau suku Kinana itu sanhatun, pakai sanatun. Suku Kinana itu di daerah mana ya? Sebelah selatannya Mekah. Kinana. Ya, jadi ada lain suku, lain dialeknya. Suku Kinana mengatakan sanatun dari sanhatun. Kalau suku Quraisy, Jurhum, Toi, itu Hudail itu pakai sanawatun.
Kalau suku Kinana, kemudian apalagi ya, yang saya tahu Kinana salah. Suku Kinana itu Sanaton dan Sanhatun. Ya. Sanhatun. Jadi tulisan Sanhatun, hak dan tak dilebur jadi satu. Nah, peleburannya bentuk jadi yang tak marbuto dominan. Haknya bersembunyi. Begitu jadi satu. Bentuk jadi peleburannya muncul tak marbuto saja. Wawunya nggak kelihatan. Maka dari itulah Sanatun jamaknya Sanawatun. Hasilnya Sanatun ada wawunya sebelum tak. Makanya ketika bentuk jamak muncul wawunya. Sanawatun. Ya. Oh, berarti Sanawatun bentuk tunggal jamaknya Sanawatun. Sanawatun, Sanawatun. Kalau yang bawah Sanhatun, Sanhatun bentuk jadi Sanatun. Coba kita bayangkan. Lebih ringan mana bacanya? Sanatun apa sanawatun? Sanatun, sanawatun. Kalau dibaca wakaf sana, yang atas sanawah, ya. Sanawah, sanawah. Ini ya, ternyata dalam pelafatannya lebih ringan melafatkan sanatun daripada sanawat. Begitu pula kalau kita bandingkan pelafatannya antara sanatun dan sanhatun lebih ringan sanatun daripada nunnya disukun ketemu h memberatkan nih sanhatun berat ya karena izhar berat sanhatun ini memberatkan. Jadi sanhatun bentuk tunggal jamaknya sanahatun. Begitu pula sanawatun bentuk tunggal jamaknya sanawatun. Tapi dalam beberapa catatan di Jazirah Arab ada juga beberapa suku pakai kata sinina atau sinuna. Nah, Al-Quran pakai dua-duanya. Kadang-kadang Quran pakai sinina ya, sinina ya, kayak sinina. Nah, sinina artinya tahun-tahun dalam bentuk jamak. Sinuna juga sama jamak, cuma sinuna nggak dipakai di Al-Quran. Dalam bahasa nggak dipakai umum, nggak umum. Jadi pada itu apa ya? Tidak populer. Yang populer dua, sinina dan sanawat. Bedanya apa dong? Beda kalau sinina tahun pengertian lamanya. Sinuna pakai wawu nun tahun pengertian lamanya. Nah, kalau sanawatun tahun pengertian jumlah nominalnya. Contoh, misalnya sekarang kita hidup di tahun 2023. Nah, kalau di bahasa Arab kan bermaksud angkanya, maka sanawatun atau sanatan kalau tunggal ya. Sanawatun apa? Bermaksud jumlah angkanya itu. Kalau yang bawah sanhatun jamaknya sanahatun. Sama juga banyak sanawatun dan sinina. Kalau sanawatun tahun pengertian jumlah angka nominal nomor tahunnya itu. Tapi kalau sinina bermaksud lamanya. Lamanya berbulan-bulannya menjadi tahun-tahun tersebut. Ini contoh kedua pengertian tamar buto yang bermaksud sebagai peleburan antar dua kata. Ini contoh kedua ya. Sekarang saya bukakan contoh yang ketiga. Tentang apa? Tentang huruf tak marbuto yang fungsinya bermaksud pengkhususan dari yang umum menjadi khusus. Contoh, dari banyak contohnya, saya ambil contoh satu aja, yang umum. Ini apa? Lafat malaikatun. Artinya seorang malaikat boleh. Artinya para malaikat boleh. Nah, lafat malaikatun kita buka dulu asal usulnya dulu. Ada kata berbunyi alaka. Alaka ini kata kerja. Kata kerja bentuk lampau. Sebutannya fi'il madi. Istilah fi'il madi dipelajari di lembaga bikin nas di tingkatan paket 3. Fi'il madi. Ya, alaka. Alaka artinya menyampaikan. Menyampaikan pesan. Maaf ya, kasarnya kurir. Ya, itulah, kurir lah. Jadi bahasa berbuat kurir, bebas ongkir. Nah, ini berbuat alaka namanya ya. Buat alaka, apa alaka itu? Menyampaikan sesuatu, ya, bebas ongkir. Ya. Alaka menyampaikan, menyampaikan boleh, apa ya? Ya menyampaikan pokoknya ya alaka. Alaka ya luku. Alaka fi'il madi bentuk lampau alias past tense. Ya luku sedang mengirimkan, sedang menyampaikan. Ya luku fi'il mudhari bentuk present tense. Ya. Alaka ya luku artinya menyampaikan, menyampaikan atau apa tadi ya, mengirim boleh, mengirim atau menyampaikan. Ini bentuk past tense dan present tense-nya atau bentuk lampau dan bentuk sedang. Dalam istilah ilmu alat dinamakan alaka fi'il madi, ya'luku fi'il mudhari. Sedangkan masdarnya, apa sih masdar? Kata jadian maksudnya. Ini bukan masdar, maaf ya, singkatan dari Masdar Sono, Masdar Muji, bukan loh ya. Masdar ini kata jadian. Alkan, ini kalau dalam tasrif alkan, ini saya domaten aja umum. Alkun. Alkun masdar tepatnya namanya masdar goiru mim. Apa sih goiru? Tanpa. Tanpa huruf mim. Alkun.
Ya, artinya penyampaian atau pengiriman. Nah, alkun ini masdar yang tanpa mim. Sedangkan maklakun ini masdar yang pakai mim. Ya, sama artinya penyampai atau pengirim. Ya. Penyampaian boleh, pengiriman boleh. Nah, maklakun. Alkun dan maklakun bedanya, kalau alkun menyampaikannya secara langsung. Kalau maklakun menyampaikannya atau ngirimnya secara tidak langsung. Nah, itu yang merasa anggota tingkatan kelas paket 4, insya Allah tahu tentang masdar. Ya, ini apa? Kata jadian. Masdar ada dua macam. Ada masdar yang goiru mim. Kalau masdarnya tidak diawali huruf mim, bermaksud perbuatan secara langsung. Kalau masdarnya pakai mim, perbuatan secara tidak langsung. Ya, dari lafat alaka lahirlah yakluku. Dari yakluku lahirlah kata alkun. Dari alkun lahirlah kata maklakun. Nah, dari maklakun ini oleh beberapa suku di Jazirah Arab itu ada yang merasa keberatan lisannya, lidahnya ketika mengatakan maklakun. Maka beberapa suku Jazirah Arab ada yang punya masdar mim berbunyi malaakun. Nah, dari malaa, bukan ma'ala, bukan maklaka. Kalau malaka kan mim urutannya dari kanan ya. Mim, hamzah, lam, kaf. Tapi beberapa suku Jazirah Arab ada yang masdar berbunyi malaakun. Makanya dalam kamus bahasa Arab, dalam kamus Lisanul Arab atau dalam kamus mujam itu masdarnya ada dua, bisa maklakun, bisa malaakun, ada dua. Karena dua-duanya dipakai oleh orang Arab sana. Karena lain suku, lain masdarnya. Maklakun, dari kata maklakun lahirlah kata malaakun. Ya. Sama-sama depannya mim ya, perbuatan secara tidak langsung. Nah, dari malaakun ada beberapa suku yang merasa keberatan melafatkannya. Malaakun, hamzanya dihilangkan untuk jadi malakun. Nah, Quran pakai malakun. Quran. Ini malakun, ada kan ini malak. Nah, tidaklah aku seorang malaikat, ini malakun misalnya. Ini sungguhnya aku malakun, seorang malaikat, malakun. Jadi kata malakun kalau dikatakan seorang malaikat dari kata malakun. Malakun dari kata maklakun. Maklakun dari alkun. Alkun dari yakluku. Yakluku dari alaka. Ini kalau mundur ya. Nah, setelah malakun, malakun yang masdar mim, ya, malakun. Ada beberapa suku jadi Arab, lafaz malakun ada dipanjangkan, malakun. Ya. Seperti wazannya, polanya sifat musabah. Fa'alun, malakun ya. Malakun, masdar mim yang mufrad apa? Bentuk tunggal. Jadi malakun bentuk tunggal, malakun juga sama bentuk tunggal. Cuma beda lain suku, ada yang terbiasa malakun, ada terbiasa malakun. Quran terbiasa malakun. Sedangkan di lain suku berbiasa memakai malakun. Nah, dari lafaz malakun jamaknya malaikun. 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 Nah, ketika lafaz malaikun ini dari mudakar dirubah ke muannas, ditambah tak marbuto malaikatun. Ini contoh ya. Oh, berarti malaikatun bentuk jamak dong. Iya. Bentuk jamak aslinya. Dari lafaz apa? Dari malakun. Dari malakun jamaknya malaikatun. Nah, untuk menandakan bahwa sosok apa ya namanya sosok makhluk malaikat itu beda dengan makhluk yang lain, maka Allah kasih tanda berupa tak marbuto. Bukan berarti maaf ya, bukan berarti malaikatnya perempuan, bukan loh ya, bukan, hati-hati loh ya. Jadi munculnya tak marbuto dalam malaikat bukan bermaksud identitas gendernya malaikat, malaikat perempuan, bukan, bukan. Jadi malaikat itu mu'annas, cuma bermaksud pengkhususan makhluknya, bukan bermaksud bahwa si malaikatnya berjenis perempuan, bukan ya. Ingat bahwa tidak semua kata di Al-Qur'an kalau akhiran tak marbuto bermaksud orang perempuan loh, enggak semua masalahnya. Lihat dulu lafadznya tentang apa. Begitu juga dalam bahasa Arab, tidak semua lafadz Arab akhiran tak marbuto pasti perempuan, belum tentu. Ada juga di Jazirah Arab nama orang laki-laki akhirnya tak marbuto ada. Nah, ya. Ini contoh ya, malaikatun. Jadi kata malaikatun adalah muannas.
Mudzakarnya berbunyi malaikun. Dari malaikun bentuk jamak, bentuk tunggalnya malakun. Malakun dari kata pendek lamnya malakun. Lafaz malakun aslinya ada hamzanya, malaakun. Lafaz malaakun aslinya maklakun. Maklakun aslinya alkun. Alkun aslinya yakluku. Yakluku alaka. Ini contoh ya. Ini kalau dicari akar kata, maka ketemu. Malaikatun akar kata dari alaka. Apa sih alaka? Menyampaikan atau mengirimkan. Menyampaikan atau mengirim juga boleh. Oh, berarti seorang malaikat adalah menyampaikan. Ini dari si asal mula bahasa ya, berkata. Apa sih malaikat artinya? Seorang yang menyampaikan atau sosok makhluk yang menyampaikan firman Tuhan kepada para nabi rasul gitu misalnya ya. Menyampaikan hidayah dari Allah kepada seorang manusia misalnya. Jadi menyampaikan atau mengirim ya. Makanya arti bahasa adalah apa malaikatun? Seorang utusan. Apa utusan? Yang bawa kiriman dari Allah kepada untuk diberi kepada nabi masing-masing, utusan. Jadi Rasul bisa berwujud malaikat, Rasul bisa berwujud manusia. Karena malaikat arti sendiri adalah orang yang atau bukan orang ya, sosok makhluk yang menyampaikan atau mengirim. Ini secara bahasa. Akar kata alaka. Nah ya, mim ini karena dari permulaan masdar mim, mimnya muncul dari bentuk masdar mim, oh berarti perbuatan tidak langsung. Tidak langsung. Jadi malaikat menyampaikan ibaratnya menyampaikan risalah wahyu dari Allah kepada para nabi rasul dengan pakai peran juga karena tidak bisa secara langsung. Contoh misalnya malaikat Jibril memasukkan ayat ke dalam hati Rasul, nggak akan bisa langsung kalau Allah nggak mengizinkan. Maka ada kata-kata biidnillahi, dengan izin Allah Jibril bisa memasukkan ayat dalam hati Rasul. Karena selama Allah nggak mengizinkan, maka malaikat nggak mampu masukkan ayat dalam hati Rasul. Ini contohnya ya. Malaikatun dari alaka. Oh, berarti secara asal kata, malaikatun punya asal kata? Iya, betul, punya asal kata. Sekarang catatan berikutnya. Dalam tinjuan ilmu alat tingkatan paket 4 di lembaga Lepikinas yang belajar tentang isim-isim mustaq, malaikatun, kalau dilihat dari akar katanya, dari kata alaka, maka malaikatun termasuk kata berjenis isim atau nama. Dan namanya atau isimnya adalah jenisnya mustaqun. Apa mustaqun? Pecahan atau perubahan. Isim mustaq, isim atau kata bermaksud nama atau sesuatu yang berubah. Maksudnya punya asal kata. Perubahan dari kata yang lain. Dari kata alaka berubah menjadi malaikatun. Oh, berarti lafadz malaikatun kalau dilihat dari sudut pandang sebagai punya asal kata, maka malaikatun adalah isim mustaq. Namanya masdarun. Tapi karena di Al-Quran sudah dibakukan menjadi sosok nama makhluk ya, tanpa melihat lagi asal katanya, maka malaikatun termasuk isim bentuk baku. Apa baku sebutannya? Jamidun. Isim jamid, kata atau sesuatu nama yang bentuk baku. Sudah dibakukan. Jadi malaikatun yang asal katanya mustaq dibakukan jadi jamid. Nah, karena sudah dibakukan jadi bentuk baku namanya jamid, maka berubah status namanya. yakni namanya ismul jinsi, isim jenis. Tapi kalau dia dari akar kata alaka, malaikatun namanya masdarun. Tapi kalau dilihat dari dia sebagai sosok makhluk yang jenis makhluk itu, bentuk baku makhluk, maka isim jamid, bentuk baku, yang bernama ismul jinsi atau isim jenis. Kenapa? Karena jenis sosok malaikat itu Allah bedakan dengan makhluk yang lain. Kalau manusia berpasang-pasangan, maka bisa beranak pinak. Kalau jin berpasang-pasangan, maka bisa beranak pinak. Hewan bisa berpasang-pasangan, maka bisa beranak pinak. Tumbuhan juga ada mudzakkar muannats, pasang-pasangan.
Sedangkan malaikat nggak berjenis. Nah, karena nggak berjenis maka tidak beranak pinak. Nah, maka itulah kata-kata malaikat oleh Allah dengan ditambah tamar buta sebagai identitas pengkhususan sosok makhluknya. Bahwa malaikat ismul jinsi, jenis makhluk yang lain daripada yang lain. Nah, jadi tamar buta tidak bermaksud bahwa malaikatnya perempuan, bukan. Tapi bermaksud bahwa malaikat adalah makhluk yang khusus, lain daripada yang lain. Apa yang paling pasti khususnya? Yakni malaikat makhluk yang tidak berjenis, ya. Tidak ada nafsunya, tidak berjenis berpasangan kayak manusia, nggak ada. Nggak ada. Malaikat hanya sosok makhluk tanpa jenis gender, ya ibaratnya, tanpa jenis gender dan juga tanpa nafsu. Nah, jadi ibaratnya apa ya? Ya monoton itu aja, monoton ya. Jadi nggak ada rasa pengen bersaing dengan yang lain, nggak ada istilah iri dengki antar malaikat, nggak ada. Contoh maaf ya, misalnya maaf ya, panitia hari kiamat. Siapa panitianya? Para malaikat. Ada bagian niup trompet, ada bagian mencabut nyawa secara massal, ada bagian apa ya ibarat itu apa menjaga neraka dan surga sebagainya ya. Nah, sedangkan kiamat masih lama, masih lama, kiamat masih lama. Ada filmnya kiamat sudah dekat, masih lama, sudah dekat. Nah, nah, lah kalau kiamat itu nanti masih lama, kita tanda tanya. Kalau malaikat yang panitia bagian niup trompet itu malaikat Israfil, kan tugasnya nanti kan ya. Ya. Nah sekarang ngapain dong Israfil? Apa ngapain ya sekarang ya? Apakah nganggur? Apakah ngelap-ngelapin trompetnya biar mengkilat ya? Atau gladi gersi, gladi bersih sebagainya? Nah ini. Jadi antar malaikat nggak ada rasa iri. Karena nggak ada nafsu. Ya. Jibril nggak iri, ya Allah, enak Israfil ya. Tugasnya sekali doang, 2 kali doang, terus selesai. Saya tugasnya sibuk, Israel sibuk, nyapu nyawa sibuk. Israfil tugasnya ringan, cuma 2 kali nomet, selesai. Jadi nggak ada rasa iri, karena nggak ada nafsu malaikat ya. Jadi tamar buta bermaksud pengkhususan makhluknya, tidak bermaksud identitas gender atau jenis. Tidak. Ini contoh ya, tamar buta yang berfungsi sebagai pengkhususan dari makhluk secara umum berjenis berpasangan. Ada satu makhluk yang tidak punya pasangan, nah, yakni malaikatun, karena tidak berjenis, maka enggak berpasangan maksudnya. Nah, jadi satu-satunya makhluk ciptaan Allah yang tidak berpasangan adalah malaikatun. Nah, ya. Nah, untuk bedakan bahwa Allah enggak berpasangan, malaikat juga berpasangan, maka supaya beda mana Tuhan, mana bukan Tuhan, oleh Allah kasih tamar buto supaya menjadi muannas ya. Supaya ada unsur lemah, apa lemah itu? Jadi malaikat bisa berbuat apapun, itu ada ketergantungan dengan Allah juga. Ya. Coba kalau dimudakarkan. Ya. Kalau mudakar nanti berkesan sama dengan Tuhan. Sama-sama mudakar, nggak punya muannas, ya. Sama-sama ganjil ya, sama-sama ganjil gak ada pasangan, berarti nyanyi Allah. Maka untuk menandakan bahwa malaikat beda dengan Allah, Allah kasih tanda tak marbuto akhiratnya. Ini ya, ini hikmahnya ini. Jadi tak marbuto bermaksud ganda. Yang pertama, identitas pengkhususan dari makhluk secara umum. Ini makhluk yang khusus. Yang kedua sebagai pembeda, bahwa malaikatun beda dengan Allah meskipun sama-sama adalah makhluk yang ibarat sama-sama ganjil, nggak berpasangan maksudnya, sama-sama nggak berpasangan. Tapi karena tak ada tamar butonya, maka dia tidak sama dengan Allah. Ini hikmah dari tamar buto nempel pada lafaz malaikatun. Jadi malaikatun tingkatan kelas paket 6, maaf ya paket 7, namanya ismul jinsi, isim jenis. Jenis apa? Jenis makhluk yang lain daripada yang lain. Apa tanda lainnya? Ada tak marbutonya sebagai identitas pengkhususan. Sekarang saya buka contoh berikutnya. Karena malaikat adalah makhluk yang khusus, khusus ya, maka oleh Allah di Al-Quran, fi'il kata kerja untuk malaikat
Allah kasih kebebasan. Kadang-kadang pakai kata kerja yang dipakai mudzakkar, kadang-kadang dipakai muannas, bebas, bebas ya. Contoh di sini misalnya ya, saya baca contohnya. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang tawaffahumul malaikatu. Urutan mengartikannya subjek dulu ya. SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan. Mana subjeknya? Al malaikatu. Mana predikatnya? Tawaffa. Mewafatkan. Mana objeknya? Hum. Mereka. Maka urutan mengartikannya dari inaladina loncat ke lafaz malaikat. Sesungguhnya orang-orang yang malaikat mewafatkan mereka. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan dolimi anfusin. Ya, ini dalam keadaan apa, mendolimi atau berbuat menganiaya anfusin diri mereka. Lalu mereka berkata, ini berkata pengertian nanyai. Mereka bertanya kepada mereka, Ustaz Dema taunya bahwa ini berkata dalam bentuk kata tanya. Ada cirinya, mimnya pendek. Fima, manya pendek. Kalau manya panjang, fima, maka kalimatnya kalimat berita. Ngasih tahu, memberitakan. Tapi kalau mimnya pendek, kalimat tanya. Masih ingat ya? Di juz 30 awal. Amma yatasa aluna. Amma, tentang apakah? Nah, namanya pendek kan ya? Amma. Dua kata itu, an ditambah ma. Anma, tentang apakah? Kalau namanya panjang, anma, tentang apa yang? Ya. Bila berjadi satu, nunnya nggak kelihatan amma. Jadi kalau mimnya pendek, maka kata tanya. Kalau mimnya panjang sampai alif, maka kalimat berita, memberitakan, ngasih tahu. Fima kuntum. Kalau berkata, di dalam apakah kalian? Kalau berkata lo ya, fima kuntum. Di dalam apakah kalian adalah, arti bahasnya, dalam keadaan apakah kalian? Lalu mereka berkata, dan seterusnya ya, kita meneruskan, kita bahas yang warna biru. Jadi malaikat ini mu'anas. Ya, mu'anas ini. Marjin mu'anasnya akhiran tak marbuto. Ini bukan ciri khas bermaksud jenis gender, tapi penghususan. Nah, karena mu'anas ya, harusnya berbunyi pakai tawafat, filenya mu'anas. Ternyata di sini pakai yang mudakar, tawafat, pakai mudakar. Di surat An-Nisa 97, sosok malaikat yang mu'anas memakai kata kerja yang biasa dipakai oleh pihak mudakar, contohnya tawafat. Sedangkan surat Muhammad 27 pakai yang sama-sama anasnya. Contoh, fakaifa, maka bagaimanakah dalam godong nasibnya orang munafik itu ida apabila tawafat humul malaikat. Ini tawafat pakai tak aja, pelakunya dia atau dia muannas, tawafat humul malaikat. Malaikat mewafatkan mereka. Yadribuna wujahum. Mereka para malaikat memukuli wajah-wajah mereka ketika wafat itu secara gaibnya. Wadabarohum, dan punggung-punggung mereka. Dari demikian itu, maksudnya apa? Perlakuan para malaikat ketika manusia sekarat mati, sekarat maut, itu malaikat memukuli, karena bersangkutan si manusia itu ketika mau meninggal, itu ada rasa hati nggak pengen terpisah dengan kebendaan. Ini ada unsur kemusyrikannya, ada benda-benda dikultuskan sebagai apa ya? Titik lemahnya orang itu. Kalau istilah orang Jawa namanya pengapesan. Istilah Jawa namanya pengapesan. Jadi nggak bisa mati karena misalkan tangan dia masih megang sesuatu istilahnya duniawi, benda gaib itu. Nah, para malaikat mukul supaya lepas. Fakaifa, maka bagaimana kaidah jika apabila tawafat mul malaikatu. Tawafat ini fiil kata kerja manas, cirinya akhiran tak sukun. Pelakunya mana dong? Malaikatu mu'annas. Nah, ketika berbuat mewafatkan pakai mu'annas tawafat. Tapi kita berbuat mukul-mukul pakai yang mudakar ya dribuna. Ini fiil mudakar. Pelakunya hum, bukan hunna loh ya, hum. Mereka untuk laki-laki ini. Nah, ini unik ya. Dalam satu ayat Allah tampilkan malaikat pakai dua fiil sekaligus. Dalam hal mewafatkan pakai fiil mu'annas tawafat. Dalam hal mukul-mukul orang yang sekarat mati itu pakai fiil mudakar ya dribuna. Gitu ya. Ini kenapa kok Allah dua-duanya malaikat ini? Karena bebas. Malaikat tidak berjenis. Berarti milih fiilnya bebas. Bebas semaunya Allah memasangkannya dengan apa? Bebas. Nggak harus
mu'anas terus fiilnya. Kadang-kadang pakai mudzakkar. Contoh di sini kan. Misalnya tawafa ini mudzakkar. Tawafat ini baru mu'annas. Contoh ya. Contoh dua kalimat yang sama-sama artinya mewafatkan mereka, tapi beda penulisannya. Kalau yang ayat bawah ini dari surat Muhammad 27, tawafat ini ada identitas manasnya pakai tak sukun, sedangkan yang atas dari surat An-Nisa 97, tawafa, nggak ada taknya kan ya. Ini yang mudzakkar contohnya ya. Malaikat bebas. Bebas pakai fiil apapun. Bebas. Nah ya, ini contoh dua sekaligus, ada kemiripan bunyi, tapi beda spesifiknya, tergantung fiilnya apa. Nah, intinya adalah dalam bahasa Quran, kalau malaikat berbuat pakai fiil yang dipakai mudzakkar, maka bermaksud perbuatan itu mengatasnamakan Allah yang berbuat. Mudzakkar ini. Contoh misalnya ya, misalnya si A itu maaf ya pulang tahun tidak beragama. Tidak beragama. Nah, ketika besok hari Kamis, dia ada rasa penasaran dengan Islam, terus mempelajari. Akhirnya dalam akhir riset atau penelitian tentang Islam itu dia punya kesimpulan bahwa dia memilih agama ini. Nah, ketika dia memilih Islam sebagai agamanya, ya malaikatnya itu ya, malaikat memberikan suatu hidayahnya kepada dia dari Allah kepada dia, makanya malaikatun sebagai penyampai beri. Nah, ketika malaikat beri hidayah kepada orang itu asal pakai atas nama dia Allah, makanya malaikat berbuatnya memakai fiil kata kerja yang mudzakkar. Nah ya, contohnya itu. Sedangkan kalau malaikat itu berbuat atas inisiatif sendiri, karena dia punya akal, bisa punya ide sendiri, itu dia baru sendiri, maka berbuatnya pakai yang mu'annas. Oh, berarti kesimpulan, kalau ada kata-kata malaikat dalam suatu ayat, kok ada fiilnya pelakunya malaikat, dia dulu fiilnya apa? Kalau fiilnya pelakunya adalah mudzakkar, maka malaikat berbuat mengatasnamakan Allah yang berbuat. Tapi kalau di ayatnya itu fiilnya ternyata mu'annas, ya pelakunya malaikat, ya malaikat punya bermaksud perbuatan sendiri, ide sendiri, ini sendiri ya, bukan karena dari Allah, bukan, ini sendiri. Contohnya ya, tawafa dan tawafat beda. Dua-duanya dipakai oleh malaikat. Bisa mudzakkar, bisa mu'annas. Ini contoh tentang malaikat yang tak marbutonya bermaksud pengkhususan. Sekarang contoh terakhir. Tak marbuto bermaksud pemakna filosofi tentang dua titik di atas tak marbutonya. Ini saya ngutip beberapa catatan dari materi yang lain, tapi saya lengkapi hari ini. Tepatnya adalah tentang rahmat kasih sayang dari Allah. Maaf ya tulisannya terlalu gambar. Rahmat, rahmatun artinya kasih sayang. Di Al-Quran kata rahmatun ada dua penulisan. Rahmatun pakai tamar buto dan rahmatun pakai tak yang buka, namanya maftuhah. Sama-sama artinya rahmat. Apa rahmatun? Kasih sayang. Nah, di Al-Quran setelah diteliti, tulisan rahmatun di Al-Quran yang tamar buto loh ya, rahmat tamar buto, jumlahnya 73. Sedangkan yang tulisan rahmat yang tak nyambuka atau maftuhah, jumlah sedikit, hanya 7 ayat. Hanya 7 ayat. Nah, apa hikmahnya ya? Allah itu ketika memberikan penulisan contoh rahmat itu ada dua penulisan, pakai tamar buto dan pakai tak nyambuka. Hikmahnya apa ya? Ini dari beberapa catatan para ulama kuno, mereka dalam bidang ilmu hikmah itu mengungkap bahwa ketika manusia dikasih rahmat oleh Allah berupa sesuatu yang oleh sudut pandang si manusia itu sesuatu nggak enak. Misalnya, maaf ya ini contoh kasus, misalnya si A terbiasa, terbiasa lari kemana-mana, berjalan OT kemana-mana yang tujuannya, tidak ada manfaat.
tujuannya kepada kemudorotan. Maka supaya si A itu tidak berlarut-larut dalam perbuatan dosa seperti itu, maka Allah menghentikan dengan cara Allah ngasih rahmat berupa apa? Berupa si A dibuat Allah ketika berjalan tersandung jatuh. Nah, jatuh kakinya sakit. Kaki sakit nggak bisa berjalan. Nah, ini sebetulnya di dalam sakit itu rahmat sebetulnya. Kenapa? Dengan Allah menyayangi si A supaya nggak merajalela, nggak apa ya, nggak sampai terlihat dalam perbuatan buruknya itu. Nah, Allah ngasih rahmat. Nah, si A itu ibaratnya Allah kasih huruf tak marbuto. Rahmat yang pakai tamar buto. Ya. Nah, ibarat si A itu dibungkus Allah, dibungkus di dalam huruf tak marbuto. Kan sempit kan ya? Karena ketika sakit kan nggak enak kan ya, nggak bisa kemana-mana, mau gini nggak bisa, mau gini nggak nyaman. Kenapa? Karena sedang nggak berdaya, sedang berkurang apa ibaratnya itu fungsi anggota badan, nggak bisa dimaksimalkan. Jadi sedang mengalami kesempitan. Akhirnya apa? Mengeluh. Kemudian nggak terima kepada Allah, protes sebagainya. Padahal sebetulnya di dalam nggak enaknya itu sebetulnya ada rahmat di situ. Nah, ini ya, rahmatun tak marbuto. Sedangkan rahmatun yang tak nyambuka, ini tema ayatnya tentang orang atau sosok pihak yang membagi rahmat berupa di saat kelapangan. Ini jadi kepastian tema ini. Jadi kalau kita nemu suatu ayat ada kata-kata rahmatun pakai tak marbuto, ya, maka ayat temanya sifatnya umum, kena semuanya, temanya umum. Tapi kalau tulisan rahmatun tanya buka, ayatnya bermaksud membahas tentang sesuatu yang spesifik. Ini kalau spesifik. Yang kedua adalah kalau bicara dengan orang sedang mengalami lapang. Jadi ada ketika mengalami kesempitan, rahmatun pakai tamar buto, ketika kelapang, taknya Allah buka. Maftuh atau terbuka. Nah, karena contohnya cuma 7 ayat, saya tampilkan. Kalau 73 kebanyakan ya. Saya nempel yang warna biru aja. Yang rahmatun yang taknya terbuka. Rahmat Allah yang dalam keadaan terbuka. Oh berarti dalam keadaan apapun, pas kita ngalami enak atau enggak enak, itu kita itu selalu dalam rahmat Allah di situ. Jadi masalah adalah kita tuh peka apa tidak. Kita itu merasa gampang tersentuh apa tidak, bahwa itu rahmat Allah di situ, dalam sakitnya kita, dalam enggak enaknya kita itu rahmat di situ ya. Ini contohnya. Nah, ada saya mengutip dari dialog singkat, ada seseorang, dia orang dewasa, kemudian menanya orang laki-laki. Ada laki-laki yang maaf ya dengar buta ya, buta. Kemudian ada beberapa orang dewasa itu menawarkan diri untuk menyembuhkan butanya itu dengan berbagai apa ya donatur yang siap bantu itu supaya si anak ini bisa melek. Apa jawaban si anak itu? Saya lebih senang daripada buta. Dengan saya bisa melihat, saya merasa bersyukur akan berkurang dosa saya kepada Allah. Dengan saya nggak bisa melihat berkurang. Ini contohnya. Oh berarti dalam kebutanya itu dia merasakan rahmat berada di situ. Merasakan betul. Jadi nggak mengeluh akhirnya. Ini contoh. Nah, berarti dia itu sensitif, peka kepada apa yang Allah berbuat dalam dirinya. Ini apa? Dalam kebutaannya dia merasa disayangi Allah di situ akhirnya. Ini contohnya. Oh berarti mari kita itu dalam keadaan apapun merasalah di dalam ruang lingkup rahmat Allah. Supaya kita tidak gampang mengeluh. Ketika sempit, di dalam tak marbuto, nggak mengeluh. Ketika lapang, nggak terlena, nggak lupa daratan, lupa lautan, lupa catatan ya. Ini yang terbiasa ikut belajar begini lupa catatan. Nah, karena cuma 7 ayat, saya buka tampilan berikutnya. Contoh, taknya buka rahmatullahi di Al-Baqarah 28. Rahmatullahi ala Rabb 56 ada. Rahmatullahi surah 73. Letaknya kasrah rahmatillahi ar-rum 50 ada. Kemudian rahmati rabbika Maryam ada 2. Rahmata rabbika di surah Az-Zukhruf 32. Rahmatu rabbika sama Zukhruf 32. Ada 7 ayat. Ada kata-kata rahmat yang taknya tidak marbuto maksudnya, tidak marbuto. Nah, berarti apa?
yakni rahmat pengertiannya apa tadi ya, dalam hal lapang. Kalau mengalir ada yang lapang. Jadi rahmat Allah yang Allah beri kepada manusia dalam keadaan manusia lapang, lapang. Nah, nih ternyata uniknya adalah ketujuh ayat ini yang ada kata rahmatun yang taknya tidak marbuto, ternyata ketujuh ini tercantum di surat-surat yang berawalan huruf-huruf muqatta'ah. Ini unik ini ya. Jadi hanya 7 ayat di Al-Quran yang ada kata-kata rahmat taknya tidak marbuto. Dan ketujuh ayat ini ada di surat-surat yang berawalan huruf-huruf muqatta'ah. Apa hikmahnya di sini? Ternyata setelah diungkap oleh para ulama kuno, yakni huruf-huruf muqatta'ah dalam suatu surat yang kalau dihubungkan dengan kata-kata rahmat, itu ada kalanya huruf tersebut bersifat seperti apa ya namanya, seperti kode akses, seperti password, kata kunci. Maksudnya apa? Jadi ketika manusia menerima rahmat dari Allah, ya Allah, itu tidak semua orang itu tersentuh atau peka bahwa itu rahmat. Nah, bahwa itu rahmat. Ini satu. Yang kedua, dengan tidak bisa diartikannya huruf muqatta'ah karena bukan berupa kata, hanya huruf, maka bersifat misteri. Karena misteri nggak bisa diartikan, maka kalau dihubungkan dengan kata rahmatun, maka ada kalanya rahmat Allah itu oleh beberapa manusia yang mengalami suatu keadaan apapun, itu ada kalanya yang bersangkutan itu nggak bisa menebak, nggak bisa meraba, nggak bisa meraba. Bahwa itu rahmat Allah. Ibaratnya dapat hidayah petunjuk, nggak bisa meraba, bahwa itu petunjuk. Karena bersangkutan barangkali, maaf ya, karena mungkin dinding hatinya terlalu tebal, hatinya keras, susah lunaknya, susah disentuh. Nah, ini ada kalanya karena kerasnya hati kita, maka ketika Allah ngasih suatu kejadian kepada kita nggak tersentuh, nggak peka. Nah, akhirnya nggak peka, nggak sadar bahwa itu rahmat. Karena nggak sadar maka mengeluh, protes sebagainya. Ini dikalanya, ada kalanya kita itu ibaratnya dikasih Allah suatu kejadian berwujud huruf-huruf muqatta'ah yang misteri itu. Nah ini yang kita pengen mengungkap hikmah di balik huruf itu, ibarat kita mengungkap rahmat Allah berwujud kita alami itu, nggak semuanya bisa menjadi ulul albab ibaratnya ya, nggak semuanya matanya tajam, nggak semuanya. Nah, ini mari kita untuk terapinya supaya gampang peka disentuh Allah, gampang peka disindir oleh Allah, gampang peka bahwa itu petunjuk dari Allah, gampang peka bahwa itu rahmat Allah. Mari kita dinding hati kita supaya dikikis ya, jangan tebal, dikikis supaya tipis. Nah, dengan tipis gampang disentuh. Ya, kan? Kalau hatinya keras, ya nggak pernah dikikis, nggak pernah istighfar dikikis ya, maka Allah kasih isyarat nggak bisa nyentuh. Ibarat gelas permukaannya itu ada rona, balrona ala kulubima, rona itu noda hitam yang nempel ya. Karena nempel permukaannya gelap, maka di center dengan sinar hidayah nggak bisa masuk, nggak bisa tembus maksudnya. Ya karena gelapnya permukaan itu sendiri. Nah, mari kita itu supaya ketika Allah ngirim kita berupa rahmat berwujud huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang misteri, ya, kita bisa mengungkap, kita bisa tahu isyarat dari hikmah di balik kejadian tersebut. Ini contohnya ya, rahmata yang taknya tidak marbuto, ya, taknya buka, itu apa? Orangnya sedang dalam keadaan lapang, Allah itu berkuasa ya. Apa berkuasanya? Al-Qabidu jalla jalalu. Al-Basitu jalla jalalu. Apa Al-Qabidu? Yang maha menyempitkan. Al-Basitu yang maha melapangkan. Ya Allah berkuasa ini. Berkuasa berbuat qabidu dan basitu berkuasa. Nah, huruf tak marbuto, apa sih marbuto itu yang tersimpul, yang terikat. Ibaratnya karung. Karung namanya diikat, berarti ujung karungnya ada sisanya ya kan ya, ada sisanya. Makanya kalau kita nulis tak marbuto harus ada sisanya dikit ujungnya ini. Ya, karena namanya ikatan nggak mengikat ujungnya, tapi hanya mengikat lehernya atau mendekati ujungnya saja. Ini
ibarat bungkusan tak marbuto. Sedangkan sebelah kiri karena karungnya dibuka, nggak diikat lagi, ini huruf taknya maftuha terbuka. Ya, ujungnya kan terbuka. Oh, berarti tak marbuto seperti karung. Kalau tak yang maftuha terbuka, seperti karung yang terbuka. Kalau marbuto, karung yang tersimpul atau terikat. Nah, Allah berkuasa giring manusia dalam keadaan tertutup. Tertutup. Ya, entah tertutup pengertian nggak bisa bebas berbuat karena sedang sakit, atau tertutup pengertian itu Allah cabut segala keinginannya supaya nggak ingin apapun, misalnya ya. Allah cabut ingatannya supaya nggak ingat apapun, ya. Dibuat Allah maaf ya, dibuat pikun, dibuat lupa supaya ingat Allah saja, gitu ya. Itu namanya maksudnya dalam di dalam karung tak marbuto. Nah, rahmatnya Allah berwujud karung yang membungkus, alias ada rahmat dalam bungkusan kesempitan tak marbuto tersebut. Dan sebaliknya, pas kita mengalami lapang, nggak terikat, nggak sedang sakit, sedang seneng-senengnya, sedang gembira-gembiranya, sedang pokoknya sedang senang-senangnya lah gitu ya. Itu kita berarti sedang mengalami rasa kelapangan, rahmat dalam lapangnya tersebut. Allah berkuasa giring kita dalam suatu keadaan lapang. Allah sebagai al-basitu, melapangkan. Dan sebaliknya, Allah berkuasa giring kita dalam keadaan tertutup atau enggak berdaya atau terbungkus atau dalam kesempitan. Allah adalah al-qabidu jalla jalaluhu. Jadi kita tuh hanya dua keadaan kita itu. Hidup dalam keadaan sempit atau lapang. Cuma dua keadaannya. Kalau nggak sempit, yang lapang. Ketika sempit, kita sedang merasa dalam kurungan atau bungkusan tak marbuto. Ketika sedang lapang, maka sedang merasakan rahmatnya dalam bentuk karung yang terbuka atau kelapangan. Ini contoh ya perbandingan tulisan atau bentuk. Tak marbuto ibarat seperti karung yang terikat tersimpul. Tak yang buka tidak marbuto ibarat karung yang terbuka. Ini kalau kita milih loh ya, milih mana kita itu? Milih dibungkus dalam karung atau kita dalam karung tapi dibuka karungnya, milih mana? Pasti kita milih belah kiri kan ya. Padahal ingat bahwa rahmat Allah dalam dua keadaan. Dalam karung yang tertutup ada rahmat Allah. Ya jadi masalah, nggak semua orang ketika dibungkus dalam karung, nggak semua orang betah, nggak semua orang sabar menjalani, nggak semua orang ridho ketika Allah kurung dalam karung itu, Allah kurung dalam rasa sakitnya itu, Allah kurung dalam rasa ketidakbisanya itu, nggak semuanya sabar, betah ini. Tapi ketika manusia Allah buka karungnya, kenapa? Berarti kan ibarat mata bisa melihat luar kan ya. Nah, ketika melihat luar berarti kelihatan mata, banyak objek dia lihat. Apa efek sampingnya akibat buruknya? Kalau manusia itu karungnya Allah buka, maka dia dari dalam karung bisa melihat keluar apapun, maka berpotensi lupa Tuhannya, lupa Allah, ya kan? Terbiasa melihat kebendaan, lupa Tuhannya. Ini kalau karungnya terbuka terus, makanya Allah berkuasa ada kalanya karungnya diikat lagi, kadang-kadang dibuka lagi. Jadi ibaratnya buka tutup gitu ya, hidup kita seperti itu. Nah, ini sekarang ini. Sekarang bulan Sya'ban, kita hidup dalam keadaan karung yang terbuka. Nanti pas Ramadan kita ditutup oleh Allah, dibungkus dalam karung Ramadan. Nah, ini apa dibungkusnya? Nggak bisa bebas karena siang hari puasa, nggak bisa bebas karena sedang puasa, nggak bisa bebas. Kayak biasanya maksudnya nggak bisa bebas. Nah, jadi Allah berkuasa pas Ramadan kita dibungkus dalam karungnya. Bulan Syawal dibuka karungnya Allah. Kemudian berikutnya tutup lagi. Ini sebagai contoh ya ilustrasinya tak marbuto dan tak yang maftuha atau tidak marbuto. Contoh seorang nabi, tepatnya Nabi Zakaria alaihissalam. Ingat bahwa ini saya baca dulu ayatnya. Dari nomor 2 ya, karena yang diartikan nomor 2, nomor 1 bisa diartikan. Dzikru rahmati rabbika.
Zikru kalau perkata adalah ingatan. Arti besar adalah penjelasan. Yang dibacakan ini adalah zikru rahmati rabbika. Penjelasan dalam kurung tentang rahmat Tuhanmu. Wahai Muhammad, tentang siapa? Abdahu, yakni hambanya yang bernama Zakaria. Jadi Allah itu ngasih info Rasul Muhammad tentang Zakaria. Wahai Muhammad, ini bahasa ya. Zakaria itu pernah merasakan rahmat dariku. Rahmatnya ketika lapang. Terbukti kata-kata rahmati di Maryam nomor 2 ini taknya buka, nggak berbunyi rahmati robika yang tak marbuto, tapi rahmati robika tak yang buka. Nah, ini Nabi Zakaria pernah mengalami rahmati yang terbuka. Rahmati robika abdahu Zakaria. Nah ya, namanya kenapa Zakaria mengalami rahmat terbuka ini bermula dari, ingat bahwa huruf tak yang buka dari tak yang nutup. Karena hidup kita adalah dua keadaan, tutup, buka, tutup, buka. Buka, tutup, biaranya ya. Kadang kita mengalami tak marbuto, kadang mengalami tak yang maftuka. Nah, Nabi Zakaria pernah mengalami di dalam tak marbuto. Karena bersabar, akhirnya Allah buka taknya, Allah buka karungnya. Maka Nabi Zakaria merasakan tak yang terbuka. Nah, ketika taknya marbuto, ibarat Zakaria dalam karung, itu mata beliau nggak bisa ngeliat keluar. Benar kan ya? Nah, ketika dalam karung nggak bisa ngeliat keluar, otomatis titik di atas ini nggak bisa dilihat dari dalam. Kan titik di atas huruf. Ya kan ya? Zakaria ketika selama dalam kurungan tak marbuto, nggak bisa ngelihat dua titik di atas ini. Tapi ketika taknya Allah buka, kurungannya buka, karungnya Allah buka, maka Zakaria bisa melihat kedua titik tersebut. Ini inisial titik di atas tak marbuto dan titik di atas tak yang maftuha. Memangnya kenapa titiknya itu? Contohnya dalam pemahamannya adalah kita buka catatan berikut. Nabi Zakaria bersabar. Bersabar ngapain? Menjalani hidup. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan bungkusan tak marbuto. Berwujud apa terbungkusnya itu? Berwujud kesempitan. Apa sempitnya hidupnya Zakaria? Yakni beliau menikahi istrinya itu ya, selama puluhan tahun tidak bisa melihat anak. Kenapa bisa melihat anak? Karena nggak bisa melahirkan istrinya itu, nggak punya anak maksudnya. Jadi anak berwujud apa inisialnya? Dua titik di atas huruf tak marbuto. Dua titik. Zakaria dalam karung tak marbuto. Nggak bisa ngelihat keluar. Nggak bisa ngelihat dua titik. Nggak bisa ngelihat anak. Karena lama istrinya bersama dengan beliau menikah, nggak punya anak. Karena lamanya dan bersabar, kemudian Allah berikan kelapangan. Tak marbutonya Allah buka. Menjadi tak yang maftuha. Nah, karena dibuka, Zakaria bisa melihat di titik itu. Nah, titiknya berwujud lahirnya Yahya. Ini contoh ya. Contoh ya. Zakaria bersabar. Mari kita ya, maaf ya, kita barangkali punya anak kandung atau menantu atau keponakan yang barangkali selama ini menikah lama nggak punya anak. Bersabarlah. Sebagaimana sabar Zakaria puluhan tahun bahkan sudah masuk masa monopause baru Allah beri anak. Ya. Allah beri anak buat Zakaria ini. Beri namanya Yahya. Jadi ibaratnya Zakaria dalam kurungan, dalam bungkusan tak marbuto itu lama puluhan tahun. Lama. Lama ya. Lama nggak punya anak itu lama. Ini ya, bersabar lama sekali ini. Contoh ya. Intinya adalah pengalaman para nabi kita baca sebagai pelajaran. Ini jadi ibaratnya Zakaria puluhan tahun lamanya nggak punya anak. Bahkan hampir masa monopause dia baru Allah kasih anak. Ini contohnya ya. Rahmati Robika taknya dibuka ini. Kenapa? Karena rahmat berwujud lahirnya Yahya. Berarti kedua titik ini bisa dilihat Zakaria akhirnya. Tapi ketika tak marbuto, Zakaria nggak bisa ngelihat Yahya. Ini contoh Zakaria bersabar ketika ditakdirkan dapat punya anaknya setelah puluhan tahun. Jadi maaf ya, di satu sisi Allah mentakdirkan Nabi Yahya lahir ketika orang tuanya umur misalnya 80 ke atas.
Di sisi yang lain, Zakaria menikah dengan istrinya kan doanya pengen segera punya anak. Ya, ini ingat ya, ini misteri ya. Di satu sisi, Zakaria ketika menikah tentunya pengen segera punya anak. Ya, tanda kutip segera punya anak. Di sisi yang lain, Allah punya rencana mentakdirkan lahirnya Yahya ketika orang tuanya tua. Nah, ini ya. Oh, berarti hikmahnya ada kalanya dari satu keluarga itu lama nggak punya anak, mungkin Allah mentakdirkan bahwa anak ini lahir ketika nanti di akhir usia kita, di akhir nanti. Ini contoh ya. Allah punya rencana mentakdirkan bayi lahir tahun berapa, punya rencana sih. Nah, sama di sini di satu sisi Allah punya rencana mentakdirkan Yahya lahirnya tahun sekian, setelah puluhan tahun bapaknya tua baru lahir. Di sisi yang lain, bapaknya Yahya namanya Zakaria ketika menikah ingin segera punya anak, ya, contohnya. Jadi puluhan tahun Zakaria pernah mengalami dalam bungkusan takmar. Contoh kedua, surat Al-Qasas 60. Wama dan apa yang utitum kalian diberi min mataul hayati dunia. Maka sesuatu itu berwujud apa? Mata'u, kesenangan al hati dunia, kehidupan dunia, wazinatua, dan perhiasannya. Wama dan apa yang indallahi di sisi Allah khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Apakah kalian tidak berpikir? Tanda tanya. Oh, berarti sesuatu yang kita terima di dunia ini adalah ada dua, mata'u dan zinatu. Apa mata'u? Kesenangan. Apa zinatu? Perhiasan. Jadi kita itu ibaratnya oleh Allah di dunia ya, dibungkus oleh alam dunia. Dibungkus dunia, dibungkus ya, dibungkus. Nah ya. Nah, dibungkus, sedangkan mataun, kesenangan yang sifatnya abeko, apa abeko, kekal ya, kekal. Kemudian zinatu, perhiasan kekal, itu nggak bisa kita lihat. Kenapa? Karena masih di surga. Nah, oleh Allah ibaratnya dipercikan. Jadi sebagian kenikmatan surga Allah percikan ke bumi. Allah percikan. Nah, ibaratnya Allah turun ke bumi. Jadi ibarat itu sebagai ilustrasi sebagian qalilan, sebagian sedikit dari surga. Sedikit. Jadi semewahnya duniawi itu bagi surga sedikit, hanya sedikit perbandingannya. Kecil. Nah ya, mataul hayatu. Jadi apa yang kita terima dari Allah adalah ada dua, kesenangan dan perhiasan. Ada dua. Jika kita bersabar, maksudnya apa? Kita di dunia, kita dikurung Allah berbagai keadaan kesempitan, bersabar menjalaninya untuk meneruskan jalan hidup terbungkus dalam sempitnya tapar buto. Ini apa? Enggak putus asa. Ketika dikasih sakit, kasih musibah, kasih permasalahan rumit, enggak putus asa, enggak protes dengan Allah sebagainya. Maka nantinya pada waktunya Allah Maha tahu kapan timing yang tepat Allah kasih kita ke lapangan. Allah Maha tahu. Ya. Atau mungkin kita barangkali dalam kepada Allah itu kita kurang ibarat ngirim proposal kepada Allah, kurang lampirannya. Ya benar sih berdoa, tapi kurang amal solehatnya. Entah kurang banyaknya, apa kurang tingkat keikhlasannya. Nah, pokoknya lampirannya masih kurang. Kuotanya belum syarat. Nah, mari kita lengkapi agar segera karungnya Allah buka ini ya. Nah, mari kita jika kita bersabar untuk meneruskan menjalani hidup di dunia dalam keadaan terbungkus dalam sempitnya takmar buto, ya, kita tetap meneruskan ke kiri, meneruskan hidup ya. Ini saya nantinya dapat kembali dua titik itu yang tadi nggak kelihatan, dan kembali lagi. Karena apa? Selama di dunia itu sabarnya ada, maka dua titik tersebut nanti menjalinya akan menjadi pas kita hidupnya lapang bisa menikmati mata'u dan juga zinatu kembali. Intinya segala kenikmatan duniawi yang barangkali dari kita itu nggak pernah merasakan maksimal nikmatnya, bersabarlah. Nanti di akhirat bisa ngelihat kok. Bisa ngelihat titik itu. Ya. Mari bersabar. Karena ini ibarat karung loh ya. Ada orang itu oleh Allah dibungkus dalam karung, tapi ngikatnya nggak rapet, ada celah dikit. Maka dia bisa menikmati, melihat dua titik itu. Bisa merasakan nikmatnya kemewahan, bisa merasakan nikmatnya makan enak. Ibarat ikatan karungnya, Allah nggak rapet. Ada juga saudara kita yang maaf ya, yang fakir miskin, ibaratnya karungnya Allah buat rapet. Nggak pernah ngelihat kemewahan. Nggak pernah ngelihat rasanya makan enak. Nggak pernah ngelihat dua titik ini.
Ada seperti itu. Jadi ada yang dibungkus dalam karung yang marbutonya, tersimpulnya ikatannya itu longgar, nggak rapet, ada yang rapet. Nah, mari pas kita ketika dibungkus Allah dengan karung marbuto, tak marbuto yang rapat sekali, sampai-sampai nggak ada celah untuk ngintip, ngintip gimana sih rasanya nikmat itu, makan itu nggak bisa sama sekali. Mari bersabar di situ ya. Ingat nanti bisa ngelihat ini kok. Nah, ini ya. Sama titiknya. Titiknya tamar buto ada dua sama. Titiknya maftuha juga ada dua sama kok. Bahkan abekoh lebih kekal malam ya. Lebih kekal. Mari kita bersabar ketika dibungkus dalam karung atau bungkusan tak marbuto. Sekarang yang terakhir. Kalau kita baca dalam Al-Quran Ibu Tajwid, ketika membaca suatu kata akhir tak marbuto, ketika dibaca wasol, berbunyi contohnya rahmatullahi, rahmat atau rahmatu robbika, rahmata robbika ya, rahmata rahmatu berbunyi. Kalau dibaca wasol taknya hidup. Tapi kalau rahmatu dibaca wakof berhenti, maka taknya dianggap huruf ha, benar ya? Rahmah gitu ya. Nikmah, nikmata menjadi di wakof nikmah. Nah, ini kan kita ungkap di sini ya. Jika huruf tak marbuto dibaca wakof berhenti, akibatnya dua titiknya lenyap, maka berubah jadi huruf ha. Nah, dalam ilmu ulumul Quran, huruf ha itu sifatnya huruf penghabisan. Huruf alif, huruf pembatas atau pembeda. Huruf ba sifatnya huruf kesertaan. Huruf ta sifatnya adalah huruf pengkhususan ya. Masih ingat dari saya dan berbagai materi Quran yang pernah saya berikan di sini forum ini, huruf mim itu tanda jamak alamatul jamid, huruf jamak. Huruf lam, huruf keperuntukan ya kan ya. Huruf ya, huruf penglipat gandaan. Huruf ha, huruf penghabisan. Ini filosofinya ada di sini. Makanya ketika ada suatu kata di Al-Quran yang akhirnya tak marbuto, ketika dibaca wakof, habis bacaannya. Habis apanya? Titiknya hilang, kemudian napasnya habis. Ya, huruf penghabisan. Habis apanya? Habis semuanya. Habis titiknya nggak ada. Dan juga habis bacanya, napasnya habis. Ini segi bacaan loh ya, bacaan. Sekarang apa mana filosofinya? Ingat ya, kita ini kenikmatan. Kenikmatan. Jadi barang siapa ketika dibungkus oleh Allah dalam tak marbuto, dalam kesempitan, ternyata sabar meneruskan. Apa meneruskan? Sabar wasol. Membaca wasol. Kalau dia membaca wasol, apa membaca wasol? Meneruskan hidup, nggak putus asa. Teruskan aja hidupnya. Meskipun dalam keadaan sempit, diteruskan. Teruskan maksudnya apa? Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan saja tetap baca wasol, maka bisa hidup. Bisa berbunyi harokatnya. Tapi kalau kita itu ketika dibungkus oleh tak marbuto, oleh kesempitan, ternyata kita wakof, berhenti, putus asa dari rahmat Allah, maka titiknya hilang. Hilang, Allah cabut rahmatnya. Karena kita putus asa, nggak percaya dengan janji Allah, ragu dengan janjinya, putus asa dengan hidup, akhirnya bunuh diri dan sebagainya. Allah cabut titiknya akhirnya menjadi huruf H, habis semuanya kita, habis semuanya. Ini filosofinya wakof sama wasol kalau tamar buta. Nah, berarti ketika kita di dunia dibungkus, entah bungkusannya karungan itu rapat atau tidak rapat, tetap bersabar. Jika berhenti sabarnya, harus putus asa, nggak mau meneruskan menjalani hidup terbungkus dalam sempit apa buto, alias nggak mau baca wasol, nggak mau baca wasol, bacanya berhenti wakof, berarti apa wakof itu? Berhenti hidup, ya, nggak meneruskan putus asa. Ya ini putus asa dari rahmat Allah, ini saya nantinya tidak akan dapat kembali. Dan disebut di saat menjalani lapangnya dunia akhirat. Baru sampai di dunia putus asa, maka masalah akhirat nggak akan dapat surga. Apa surga? Dua titik ini, mataun dan zinatun. Mataun kesenangan, zinatun perhiasan. Mari pas kita ketika mengalami tak marbuto, sampai ikatannya Allah rapatkan talinya, akibatnya kita nggak bisa ngelihat dua titik di atas ya, nggak masalah nggak bisa ngelihat. Maksudnya
Kita nggak pernah makan enak, nggak masalah. Kita nggak pernah tamasya sampai, maaf ya, keluar angkasa, nggak masalah. Ya. Kita nggak pernah pernah pakai perhiasan yang wah gemerlap, nggak masalah. Mari bersabar. Nggak pernah lihat 2 titik, nggak masalah. Nanti di akhirat bisa ngeliat titik itu kok. Nah, bisa ngelihat. Jangan khawatir. Tapi kalau kita pas dibungkus oleh Allah dalam takmar buta ternyata putus asa, mengeluh, protes, nggak terima, maka ketika di akhirat Allah nggak perlihatkan titiknya, ya nggak bisa ngeliat surga maksudnya. Karena di dunia putus asa dari rahmat Allah. 2 titik ini adalah berwujud apa ya kenikmatan yang nggak semua manusia di dunia merasakannya, nggak semuanya merasakan kenikmatan. Nah, sebagai kesimpulannya adalah marilah kita itu ketika kita dibungkus oleh Allah dalam bungkusan karung takmar buta, tetaplah meneruskan wasol alias membacanya wasol saja, diwasol saja, jangan diwakof. Kalau diwakof jadi huruf H. Kalau huruf H maka habis. Apa wakof itu? Berhenti hidup, nggak ada gairah hidup, menyalahkan kenyataan, nggak terima dengan Allah, dan sebagainya. Namanya wakof. Bacanya wakof. Mari kita ketika dibungkus takmar buta, tetap aja wasol. Tetap apa wasol? Nyambung kepada Allah. Tetap bergantung kepada Allah bertawakalnya itu. Ya, saat mengalami takmar buta, agar titik kenikmatan berupa mataun, zinatun, berupa rahmatnya itu bisa dirasakan kembali Allah buka nanti. Paling lambat di akhirat Allah bukanya gitu maksudnya. Ini hikmah dari hidup kita adalah ada kalanya di dalam bungkusan takmar buta, ada kalanya dalam hidup kelapangan, huruf tak yang maktuka. Dan ada kalanya balik lagi dibungkus oleh Allah dan balik lagi dibuka oleh Allah. Mari kita ketika mengalami terbungkus takmar buta tetap bersabar meneruskan wasol. Jangan wakof. Apa wakof? Jangan berhenti hidup. Ya, jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti putus asa. Jangan wakof, tetap wasol. Kalau wasol maka taknya hidup. Karena dibaca wasol, benar ya? Taknya hidup. Nah, kalau kita wakof maka taknya mati. Kalau taknya mati, titiknya hilang. Di akhirat nggak akan ketemu nih mati itu. Nah, ini mana filosofi dari 2 titik di atas huruf takmar buta. Demikian materi singkat dalam pelajaran kali ini tentang mengenal takmar buta dari berbagai sudut pandangnya. Intinya adalah mari kita ketika membaca Al-Quran, setiap mengenal takmar buta, ingat tentang Allah Al-Qabidu, Maha menyempitkan, Al-Basitu, Maha melampangkan. Dan ingat bahwa banyak para nabi yang Allah kirim pada keadaan takmar buta, dikurung hidupnya ya, dalam keadaan berbagai cobaan, kesempitan dan sebagainya. Mereka bersabar, maka Allah lapangkan pada edisi berikutnya. Mari kita ke sana meneladani apa yang dilamani oleh orang terdahulu sebagai contoh kita, karena hidup itu berulang. Kadang-kadang mengalami tamar buta, minggu depan kita mengalami karungnya buka, bisa ngelihat 2 titik ini kan ya. Minggu depannya lagi Allah buat kita tuh sakit, nggak berdaya, kemudian ditutup lagi, nggak bisa ngelihat 2 titik ini. Depannya lagi Allah buka lagi, lapang lagi, dan sebagainya. Mari kita dalam keadaan apapun tetap ada rahmat Allah di situ yang harus kita rasakan. Demikian materi singkatnya. Sebelum diakhiri, kalau bertanya silakan mikrofonnya diklik. Ini karena Pak Ketua Kelas nggak bisa hadir barangkali, saya mewakili langsung. Ada ditanyakan tentang takmar buta? Kalau bertanya silakan mikrofonnya diklik pada pertemuan kali ini. Pak Ketua Kelas baru nggak ada halangan ya karena kecapean jauh-jauh. Kalau ditanyakan di grup masing-masing, sabarlah menunggu kiriman dari saya, file PDF-nya dan juga file rekapannya di grupnya masing-masing. Demikian materi hari ini, dan juga sebagai info bahwa Rabu mendatang tidak ada kuliah umum, libur karena ruang kelas kuliah umum dipakai untuk percobaan lomba. Karena pesan oleh panitia kepada saya, besok ruang kelas sudah
direservasi ya, dipakai untuk lomba, percobaan lomba. Jadi Rabu depan kuliah libur ya. Yang merasa sudah mengklik di handphone masing-masing di aplikasi Slido, kita jumpa lagi pada Rabu mendatang. Demikian materi ini. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Dari Siro. Terima kasih Ustaz. Kasihan Pak Ustaz. Selalu Ustaz. Dijagokan kesiron Pak Ustaz. Syukron Ustaz. Alhamdulillah. Ya terus Pak Ustaz. Ya. Selalu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, masing-masing. Saya tutup kelasnya ya, karena sudah malam. Ya. Silakan Pak Ustaz. Ya, Ustaz.